Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Aryo Aditomo. Kali ini saya akan memberikan salah satu edukasi kepada teman-teman tentang pengenalan komponen dan instrumen panel. Kepada rekan-rekan yang ingin belajar dan khususnya untuk DTFMX 440, silahkan dilihat dan silahkan disimak. Tetap di sini untuk 30 menit ke depan kita akan melakukan pembelajaran online melalui media ini dan harapannya teman-teman bisa menerapkannya di lapangan. Dalam pembelajaran online ini kita berikan kepada teman-teman gambaran-gambaran dan urutan langkah menghafal komponen dengan mudah. Pastinya saya yakin teman-teman akan mudah cara menghafalnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kita langsung lihat saja ke layar sekarang. Ya, semangat pagi, luar biasa. Kita kembali lagi di pembelajaran online mudah dan jelas. Langsung saja kita mulai dari awal. Langkah pertama kita lihat adalah footstep di depan kita ini. Lalu kita naik. Di sini kita lihat ada beberapa pedal yang nanti akan kita jelaskan. Yang di atas adalah tilt steering, yang di bawahnya kiri pedal brake, yang di kanannya pedal brake adalah throttle gas atau pedal gas. Dari masing-masing pedal ada fungsinya ya. Tilt steering untuk mengatur posisi steering, pedal brake adalah pijakan rem, dan pedal gas adalah pijakan gas. Kita lihat di depan tempat duduk ada lamp switch. Fungsinya untuk menghidupkan lampu kabin pada saat membutuhkan penerangan di dalam kabin. Jadi posisi lamp switchnya di situ. Lanjut untuk rotary lamp. Rotary switch ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan rotary pada unit. Dari situ switchnya ya. Terus tekan ke bawah switch on, tekan ke atas berarti switchnya off. Ini caranya, kita tekan ke atas off, kita tekan ke bawah on. Oke, terus switch rotary juga nyala lampunya, dia menyala di atas gitu ya. Lanjut untuk PTO switch untuk mengoperasikan pump hidrolik yang terpasang pada transmisi. Kita akan ulas switch ini lebih dalam lagi ya teman-teman. Jadi di depan nanti kita akan ulas dengan salah satu trainer ya. Ini adalah interaxle. Hentikan kendaraan sebelum mengoperasikan switch on interaxle. Jika ditekan satu ke dalam dan terkunci, kedua lampu indikator pada switch dan meter akan menyala. Bagian ini berfungsi untuk menguji axle depan belakang dengan belakang belakang. Nah, di roda penggerak itu ada depan belakang dan belakang belakang. Oke, lanjut untuk interwheel. Switch ini akan on interwheel jika ditekan dua kali ke dalam dan terkunci. Kedua lampu indikator pada switch dan meter akan menyala. Bagian ini mengunci roda kiri dan roda belakang kanan. Berguna untuk menyamakan putaran roda. Setelah ini saya akan tanyakan kepada Bapak trainer tentang interaxle dan interwheel langsung. Semangat pagi. Kali ini saya dengan Pak Bisma. Beliau akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan interaxle dan interwheel. Ya. Interwheel sama interaxle. Jadi kalau kita ngomongnya interaxle, Ya. itu adalah menyamakan putaran antara axle depan belakang sama belakang. Oh. Pos 3 dan pos 4. Oh iya. Rear axle-nya. Iya. Artinya apa? Artinya yang disamakan adalah putaran gardanya dulu ya. Oh iya. Bukan rodanya ini. Oke. Bukan rodanya. Terus ketika dia masih slip pada saat amblas, Ya. nah kita bisa mainkan namanya interwheel. Oh iya. Kalau interwheel itu dia 4 roda putarannya sama. Maka dari itu ketika kita pakai interwheel, jangan sekali-kali
memutar steering. Oh ya, nggak boleh ya, karena boleh. roda Ya. 4-4-nya 8 sumbu tadi itu bergeraknya bersama-sama ya. Iya, karena udah secara pergerakan udah sama, jadi tidak ada fungsi diferensial. Fungsinya untuk membedakan putaran tidak ada. Oh, Kalau dipaksa artinya apa ya, komponen yang paling lemah itu yang akan rusak. rusak. Bisa saknya, bisa front wheel-nya maupun pinionnya. Oh, jadi ya memang itu untuk trek lurus saja Pak, untuk Betul. interwheel gitu ya. Jadi setelah lolos dari amblas, udah langsung segera dimatikan. Oh, Dan yang sebagai catatan adalah ketika kita memasukkan interwheel interaxle itu iya. unit dalam kondisi berhenti. Oh, harus memang berhenti total. Ya. Kita masukkan interaxle, Ya, baru kita berjalan. Betul. Kalau masih satu selip lagi, kita bisa pakai interwheel itu ya. betul sekali. Oke. Ya. Kenapa sih harus berhenti pada waktu masang itu? Karena mekanismenya ngomongnya adalah block clutch. Dia cuma gigi dengan ini, nggak ada semacam sinkronisasinya. Oh iya ya. Nah, kalau kita paksa dia terus di jalan kita masukkan, kausan di block clutch-nya itu akan tinggi sekali karena tidak memakai sinkron. Oh nggak ada sinkron, bisa langsung patah itu ya? Bisa saja. Iya, tipnya bisa rusak. Oh ini bisa rusak. Siap Pak Bisma, terima Oke. kasih atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Jadi, jika mengemudi pada permukaan tanah yang tidak rata, becek, atau dan lain-lain, sebaiknya gunakan differential lock sebelum melewati permukaan jalan untuk menjamin performance mengemudi yang baik. Ya, kita lanjut ke lever transmisi atau tuas transmisi. Sini kita lihat ada E atau P, ekonomi atau power. Switch eco untuk mengaktifkan ekonomi dan power ketika dalam keadaan unit muatan maupun kosongan. Itu ada ekonomi, ada powernya. Kita lihat di sini ada lime home switch digunakan untuk mengaktifkan transmisi emergency. Diaktifkan dengan gigi 1, 3, dan 5. Selain itu tidak bisa. Ya, lanjut kita akan membahas shift up dan shift down. Switch ini digunakan pada saat transmisi pada posisi manual. Jadi begini posisi switch shift up dan shift down. Kita bisa naikkan sesuai kebutuhan unit ketika beroperasi dengan klik switch up dan switch down. Situ posisinya. Yang di depannya itu adalah lock button. Lock button ini adalah tombol kunci. Fungsinya untuk melepas lock pada transmisi ketika akan memindahkan gigi. Selanjutnya adalah fold lever transmisi. Fungsinya untuk melipat lever transmisi ke bawah. Jadi dipencet, diturunkan nanti akan terlipat. Oke. Kita akan bahas gigi transmisi ya. Di sini ada R, N, A, M. Artinya R adalah mundur, N netral, A-nya otomatis dan M-nya manual. Pada gigi R, di situ tertulis 1 sampai 4. Jadi R-nya itu ada R1, R2, R3, R4. N-nya ada 0, A-nya ada 1 sampai 12, M-nya ada 1 sampai 12. Yang bisa digunakan untuk beroperasi. Tapi ingat, jangan juga terlalu laju. Setelah itu kita akan membahas key start dan indikator lamp. Posisi 0, pada posisi ini kunci kontak off, master key bisa dimasukkan ya. Jadi posisi seperti itu, posisi 0. Posisi R, beberapa peralatan listrik on atau disertai dengan voltage. Misalnya radio. Lanjut ke posisi 1, peralatan elektronik menyala, kunci pada posisi on, maka semua electrical circuit akan aktif kecuali starter motor belum bisa beroperasi. Posisi 2 dan 3, posisi starting kunci diputar ke kanan untuk start, maka starter motor akan berfungsi dan jika engine menyala atau hidup, segera lepaskan, kunci akan kembali ke posisi on. Ya, kita lanjut ke cruise control. Ini bentuknya.
Cruise control switch digunakan untuk kontrol kecepatan saat unit tanjakan, muatan, ataupun traveling. Sini ada turn light, ada lampu tanda belok. Apabila tuas turn light diturunkan, maka lampu turn light akan menandakan belok ke kiri. Jika tuas dinaikkan, maka lampu akan menandakan belok ke kanan. Seperti itu teman-teman ya, lampu ratingnya. Nah, setelah itu kita akan tes cruise control. Begini caranya ya teman-teman ya. Cara tesnya sangat mudah, dan pertama pastinya engine posisi hidup. Setelah itu geser resume ke on. Kita lihat di sini. Digeser ke on, posisi engine hidup ya. Lalu tekan plus pada switch cruise control atau CC, maka RPM akan naik dengan sendirinya tanpa injak throttle gas ya. Jadi dipencet tuh, dipencet, kita lihat RPM-nya, dia akan naik. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat, kita buktikan ini. Saya nggak nginjak pedal gas. Setelah itu kita coba untuk tes mengurangi RPM dengan klik pada switch cruise control. Nah, ternyata RPM pada switch CC berkurang ketika diklik min pada switch CC, artinya switch normal. Kita coba cek, naikkan, turunkan lagi. Setelah itu kita klik off pada resume switch. Apakah CC akan off atau masih on? Kita off kan, klik. Nah, kita lihat ternyata switch CC off, mati teman-teman. Artinya switch masih normal dan tidak rusak. Ya, setelah itu kita masuk ke menu selektor dan wiper switch. Seperti ini bentuknya teman-teman, posisi di kanan bawah steering. Kita cek wiper apakah masih normal. Cara ceknya, naikkan tuas wiper untuk mengecek wiper masih aktif atau tidak, seperti ini. Ya, ternyata masih gerak ya. Terus kita cek kecepatan air wiper atau control wiper di depan tuas tersebut. Switch ini digunakan untuk mempercepat wiper agar ketika hujan lebat air dapat tersingkirkan lebih cepat. Ya, nih ada level-levelnya tuh. Ada level 1 sampai 4 untuk kecepatan wipernya. Itu teman-teman, agak kecil ya, mungil gitu ya. Lanjut kita membahas untuk menu selektor. Menu selektor pemilih menu pada monitor display digunakan untuk memudahkan menu atau setting pada monitor. Di situ ada terlihat enter, ada escape ya. Setelah itu ada scroll atas dan scroll bawah. Ya, kita start engine, on kunci kotak unit. Ya, pastikan monitor display, lampu monitor tidak ada yang mati ataupun monitor tidak menyala. Aman semuanya. Ya, oke. Nah, monitor display ini adalah sebagai alat kontrol setting kerja unit dan melihat info dari display tentang temperatur, level, fluid pressure, dan maintenance. Itu ya, teman-teman. Oke, kita akan mencoba cara mencari HM unit. Pencet escape setelah on kunci kontak unit agar HM kelihatan di display monitor ya. Klik escape itu ya.
Oke, setelah itu kita akan bahas valve control lever. Volvo Engine Brake Switch digunakan untuk mengurangi kecepatan saat unit beroperasi. Cara menggunakannya adalah sangat mudah. Gear transmisi aktif, akselerator pedal gas dilepas, cruise control posisi off, kecepatan di atas 1000 rpm sampai 2200 rpm, dan di posisi 0 atau valve up. A. Automatic mode, 1-3 adalah manual posisi, B-nya adalah hanya untuk automatic retarder saja. Jadi begitu teman-teman ya, cara penggunakannya mudah. Jadi ketika kita ingin menggunakan valve, kita ikuti dengan langkah-langkahnya saja, mudah dan gampang dilakukan. Untuk ngebreak itu ya, pakai tangan. Nah, ini tanda plus untuk menambah kepakeman dan tanda min untuk mengurangi kepakeman rem. Jadi itu untuk menambah kepakeman dan mengurangi kepakeman rem. Jadi ada levelnya. Ceknya begini, naikkan turunkan, gitu ya. Oke, setelah itu kita masuk ke lighting and headlamp switch. Di sini akan kita jelaskan yang pertama lampu kerja, lampu parkir, lampu jauh, lampu tambahan, dan instrumen lighting. Jadi begitu teman-teman. Kita lihat di sini ada 5 tanda. Oke. Yang pertama, cek putar switch lampu parkir atau lampu kerja, lampu jauh, dan lampu tambahan ya. Cek kita naik turunkan ini untuk lampu penerang monitor display gitu ya. Jadi itu adalah parking brake ya, digunakan pada waktu parkir dan dalam kondisi unit itu diam atau tidak bergerak. Jadi parking brake ini tidak dianjurkan untuk mengurangi kecepatan pada waktu unit berjalan. Parking brake untuk mengurangi kecepatan tidak dianjurkan ya. Terus untuk melepas parking brake harus diinjak foot brake dulu agar tetap ada penghenti unit agar tidak bergerak. Jadi biar safety. Oke. Ketika engine hidup, untuk melihat parking brake pada instrumen panel atau monitor adalah melihat tanda P merah. Itu parking brake on ya. Dan itu parking brake off. Seperti itu, di atas dia. Ketika engine hidup, untuk melihat parking brake pada instrumen panel atau monitor adalah melihat tanda P merah itu. Ulangi lagi biar jelas. Nah, tanda parking brake menyala, artinya parking brake on. Seperti itu teman-teman. Kita ke atas, bahasa atas, bagasi atas, tempat untuk menaruh barang-barang ya, di atas itu. Terus setelah itu kita cek seat belt apakah masih bagus atau seat belt sudah rusak. Kalau rusak dilarang dioperasikan ya, karena ini adalah alat keselamatan kerja. Nih seat belt, pastikan seat belt bisa diklik pada pasangannya. Sun visor, pelindung matahari, digunakan untuk melindungi dari matahari ketika siang hari, panas menghalangi mata ya. Jadi fungsinya seperti itu teman-teman, bukan menutup muka atau malu-maluan gitu ya. Ya, kita lanjut ke steering. Steering untuk mengendalikan unit dan membelokkan tayar ke kanan dan ke kiri sesuai dengan tujuan yang positif ya. Oke, kita lanjut lagi ke nih, klakson bell. Ada 2 tuh. Klakson berfungsi untuk memberikan tanda isyarat kepada area sekitar kita, maju, mundur, starting, dan komunikasi. Nah, di atasnya juga ada klakson ini, klakson yang besar. Klakson dengan suara besar dan bisa digunakan saat memberi isyarat dari jauh ini. Kalau diklik ke atas posisi off, kalau ke bawah posisi on. Ya, ini klakson lonceng yang di atas tuh ya. Lanjut ke radio komunikasi. Radio ini berfungsi untuk komunikasi saat bekerja.
Ya, lanjut instrumen panel untuk memudahkan pengemudi saat melihat fuel, oli, kelistrikan, tekanan udara, error melalui lampu indikator. Nah, pada tanda panah itu adalah oil pressure, mengetahui tekanan oli yang bersirkulasi dalam engine. Lanjut temperatur gauge coolant adalah untuk mengetahui suhu air pendingin dalam engine. Terus lanjut turbo pressure gauge adalah mengetahui tekanan udara yang masuk ke intake manifold. Untuk rev control atau RPM mengetahui putaran engine dalam menit. Speedometer adalah untuk mengetahui kecepatan kendaraan dalam kilometer per jam. Fuel gauge pastinya untuk mengetahui banyaknya isi bahan bakar dalam tangki, apabila kurang dari seperempat harus diisi. Air pressure gauge ada dua ya, untuk mengetahui tekanan udara dalam tangki udara. Display ini menunjukkan kerusakan dan trouble pada unit dan memberikan informasi unit yang bersifat peringatan. Tahukah Anda bahwa ada beberapa error pada unit Volvo FMX ini? Ya, kita lihat nomor 1 itu adalah simbolnya seperti itu. Informasinya adalah crankcase pressure tinggi, actionnya matikan engine, tunggu sesaat dan start lagi. Simbol nomor 2, engine speed terlalu tinggi, perhatikan RPM saat mengemudi. Yang nomor 3, simbol seperti itu, temperatur engine terlalu rendah untuk mengoperasikan engine brake. Tunggu hingga temperatur engine di atas 70 derajat Celcius, actionnya ya. Simbol nomor 4, air pressure shift transmisi belum cukup, informasinya actionnya adalah tunggu sampai air pressure penuh. Yang nomor 5 adalah problem gearbox Portronic type, actionnya adalah cek ke mekanik. Kita lanjut lagi, simbol seperti itu, lever oil transmisi Portronic type, actionnya adalah tambahkan oli ya, kalau ada simbol seperti itu. Lanjut simbol nomor 2, problem air pressure transmission atau Portronic type, actionnya adalah cek ke mekanik. Kita lihat simbol nomor 3, informasinya temperatur transmisi overheat, actionnya adalah idle sesaat, bila temperatur tidak turun lapor ke mekanik. Nomor 4 simbolnya seperti itu, informasi problem air dryer, actionnya adalah cek ke mekanik. Yang nomor 5 simbolnya seperti itu, informasinya adanya kebocoran atau kelebihan pada sistem udara, dan actionnya adalah periksa kebocoran dulu. Kita turun ke bawah. Yang nomor 6 simbolnya seperti itu, informasinya problem steering servo atau tak axle, actionnya adalah cek ke mekanik. Kita lanjut lagi ke simbol yang nomor 1, informasinya adalah kabin tidak terkunci rapat, actionnya adalah periksa cek kabin atau lapor ke mekanik juga ini ya. Simbol nomor 2, air di dalam water separator, dan actionnya adalah lakukan drain. Kita drain dari bawah. Lanjut untuk simbol nomor 3, kita lihat itu informasinya air wiper kurang, tambahkan dengan air bersih. Itu actionnya ya. Lanjut untuk nomor 4 itu simbolnya adalah informasi pintu kabin atau bagasi terbuka, actionnya adalah lakukan pengulangan. Oke. Simbol nomor 5 informasinya adalah main beam fault, actionnya cek ke mekanik. Simbol nomor 6 informasinya adalah direction indicator fault, actionnya adalah cek ke mekanik. Nomor 7 simbolnya informasinya adalah instrumen overheating, actionnya matikan engine dan cek ke mekanik. Ya, nomor 8 dilihat simbolnya, informasinya adalah fault in electrical system, actionnya matikan engine dan cek ke mekanik. Oke, kita lanjut lagi. Simbol yang nomor 1 lagi itu adalah brake lamp fault, informasinya
actionnya cek ke mekanik ya. Kita lihat simbol nomor 2, informasinya adalah fault fuel gauge, actionnya adalah cek ke mekanik. Tuh, kita lihat yang nomor 3, simbolnya informasinya adalah fuel filter warning, actionnya adalah cek ke mekanik. Yang nomor 4, kita lihat simbolnya dan informasinya adalah low fuel level, actionnya adalah tambahkan bahan bakar. Oke, kita lanjut ke nomor 5, kita lihat simbolnya, informasinya adalah tachograph open, artinya cek ke mekanik ya. Oke, kita lihat lagi nomor 1, display ini menunjukkan informasi status pengguna aplikasi unit ya. Nomor 1 itu adalah preheating aktif atau kegagalan preheating. Nomor 2 ini adalah alarm jam aktif ya di monitor display itu. Jadi kalau ada lambang begini alarm jam aktif. Yang nomor 3-nya adalah pesan aktif lakukan pengecekan panel ya. Nomor 3. Nomor 4 adalah odometer mil. Nah, artinya ini MI ini adalah odometer. Oke, kita lanjut. Nomor 5 adalah kilometer odometer ya. Jadi KM itu odometer kilometernya. Terus PTO itu adalah port take off aktif ya, seperti itu. Jadi port take off nya aktif, ada lambangnya PTO. Nomor 7 CC cruise control aktif. Jadi yang tuas tadi ya, CC aktif, akan ada tulisan CC di situ, berarti cruise control aktif. Yang nomor 8 ini adalah auxiliary brake aktif ya. Simbolnya seperti itu, dilihat auxiliary brake aktif. Nah, kita lanjut ke beberapa lambang yang 3 ini ya. Yang pertama adalah stop message. Apabila display ini menyala, maka hentikan kendaraan segera dan matikan mesin. Yang atas, yang merah. Ya, yang selanjutnya adalah yellow check. Bila indikator ini menyala, ada kesalahan yang harus diperiksa di pemberhentian berikutnya. Selanjutnya adalah huruf I, informasi atau info. Bila indikator ini menyala, berarti ada informasi pada display. Ya, setelah ini kita akan membahas blocking valve atau emergency brake. Sebuah valve untuk pengaman pada brake ya ini ya. Berfungsi agar parking brake tidak rilis sendiri saat terjadi masalah tekanan pada sirkuit brake. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jika dia itu nongol parking brake aktif, maka si blocking valve ini akan menahan unit dan unit tidak bisa bergerak. Jadi kalau ini dirilis, maka unit bisa berjalan dan bisa dioperasikan. Oke teman-teman, itu tadi sudah kita jelaskan mulai dari kita naik ke footstep sampai kita dashboard depan, instrumen panel, sampai sun visor, sampai klakson atas, dan sampai interaxle kita bahas dan kita datangkan trainer untuk Anda yang melihat. Dan semoga apa yang kita lihat tadi dan kita pelajari tadi bisa diterapkan di lapangan dengan baik. Intinya, seorang operator itu bekerja dengan aman serta bekerja dengan selamat. Seorang operator juga harus paham terhadap standar operasional prosedur dan mengikuti aturan-aturan lalu lintas tambang. Jadi, teman-teman tetap semangat dan saya yakin Anda bisa mengoperasikan DT FMX 440 ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.